Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya sudah bisa masuk? Masuk, Pak. Oke, baik, betul ya. Oke, pagi hari ini kita lanjutkan kuliah tentang evolusi perangkat lunak. Sebelum saya membahas lebih lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Oke, kalau belum, Anda ini ya linknya materi pagi hari ini nih. Saya sudah share ke ketua kelas ya, ya. Tapi kalau Anda mau buka itu linknya adalah di kuliah fb1blogspot.com ya. Di situ ada materi evolusi dan maintenance perangkat lunak. Nah, sebelum memulai kuliah, silakan Anda sambil membuka ya. Kemudian di materi ini paling bawah itu ada absensi. Sini ya, sebelah sini bagian paling bawah. Bentar. Nah, ini ada absensi untuk hari ini. Silahkan Anda absen lebih dahulu. Nah, baik yang ada di kelas maupun ada di rumah atau tempat lain, silahkan untuk absen lebih dahulu. Oke, baik. Sudah. Kemudian berikutnya kalau itu sudah, nah biasanya untuk monitoring pertemuan itu ada latihan kelas ya. Sehingga kalau ini dikerjakan, maka itu Anda tidak butuh PR lagi ya. Tapi kalau belum, nah itu berarti menjadi PR. Nah, hasil dari pertemuan pertama yang lalu, ini kalau ini saya klik ya, saya lihat ya, ini hasil monitoring ini. Hasil monitoring ini saya klik ya, saya klik, kemudian ini saya pilih kelasnya evolusi perangkat lunak. Ini yang baru mengerjakan Tegar sama Khalid Junoto. Tapi saya periksa itu yang eh, memenuhi itu baru Tegar, yang Khalid ini belum ya. Ini kalau ini saya klik ini yang pekerjaannya Tegar, dia menjelaskan tentang evolusi yang terjadi di Python ya. Nah, itu ada di softwarenya namanya TensorFlow ya. Type-nya adalah Python Library Machine Learning. Ini perubahan-perubahannya. Nah, sementara yang satunya, kalau ini saya klik yang Khalid Junoto, nah ini dia menjelaskan WhatsApp tapi belum dilakukan analisis. Sementara yang lain belum mengumpulkan sama sekali. Apakah ada kesulitan atau kebingungan? Mungkin bisa disampaikan. Ya, saya izin bertanya Pak Fian. Oh ya, Oke, jadi kita itu mengumpulkannya itu di comment blog Pak. Kemarin belum diinformasikan sama Pak Fajar untuk upload di oh, form. oh di Oke, komen blog. Oke. oke. Sekarang ini biar Ini. ini diklik ya, diisikan dulu, nggak apa-apa Oh, untuk oke, siap. kegiatan ya. Sebentar, saya taruh di mana ini ya? Nah, ini back, di back sini ya, lambatnya. Kemudian
Di bagian materi itu ada di form kontrol ya, itu diisikan, coba diisikan lebih dahulu di bagian bawah. Nah, ini itu bagian bawah, nanti kita akan bahas. Di bawahnya tulisan monitoring kelas ya, itu ada form monitoring, silahkan diisi. Oke, baik Pak, saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, saya tunggu ya, silahkan Anda isi dulu, ambil saya tunggu. Kalau isian formnya ini, jadi isian formnya tampak di layar, tahun kuliah diisi 2023. Kemudian nama biasa, NLP, kelasnya diisi evolusi perangkat lunak ya. Kemudian evolusi perangkat lunak, kemudian itu tugasnya di pertemuan satu, berarti di pertemuan satu. Kemudian deskripsi latihan, ya. Ya, deskripsi latihan adalah hijab aja pemilih software, kemudian menganalisa evolusi yang terjadi ya. Kemudian link latihannya, terus kemudian baru di submit. Baik, sambil Anda mengisi ya, kita akan coba bahas tentang evolusi dan maintenance. Mungkin yang hadir ada yang tahu sudah baca tadi apa perbedaan evolusi dan maintenance? Silahkan kalau ada yang sudah baca materi kemudian ingin menjawab silahkan apa perbedaan evolusi dan maintenance. Ini ada siapa nih? James Silaban. Halo James Silaban. Saya Halo Pak, mengikuti. Iya. Sudah baca materinya atau belum? sudah Pak. Sudah. Apa perbedaan evolusi dan maintenance Jadi dari? maintenance itu bagian dari evolusi, yang dimana evolusi itu cakupannya lebih besar Pak. Kalau maintenance itu kita berbicara mengenai uh, bagaimana software itu uh, tetap bertahan dengan melakukan perubahan kecil untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan kalau bicara mengenai maintenance, maksud saya mengenai evolusi itu mengacu kepada inovasi atau perubahan yang lebih besar lagi Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah perbedaannya adalah scope ya atau ruang lingkup. Kalau evolusi itu scope-nya adalah perubahan yang besar ya. Kalau perubahan besar itu apa? Bisa penambahan fitur, perubahan teknologi. Ya, perubahan teknologi itu kayak ganti microprosessor, kemudian memori ya, ataupun juga yaitu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu contohnya apa? Dulu bekerjanya orang lingkungannya di stop, kemudian berubah ke katakanlah web. Nah, itu adalah perubahan lingkungan. Nah, kalau maintenance itu skupnya itu adalah perubahan yang kecil. Perubahan kecil itu apa? Satu, memperbaiki error. Dua, menyesuaikan katakanlah kebutuhan user. Tiga, kalau di dulu namanya ada update patch ya. Patch itu apa? Perbaikan dari kode yang kemudian supaya perangkat lunak bisa digunakan ya. Jadi itu antara lain ya. Jadi yang dijawab itu betul ya. Kemudian kalau mengacu di sini apa saja yang menyebabkan ini kita bisa lihat ya. Kalau di evolusi itu aspeknya peningkatan fitur, fitur itu fungsionalitas.
bisa menu dan sebagainya ya. Kemudian perbaikan keamanan berarti adalah yang menyangkut security. Kemudian penyesuaian dengan perubahan lingkungan, ya itu contohnya tadi ya, desktop, client server, kemudian cloud. Nah, itu adalah perubahan lingkungan ya. Kemudian adaptasi terhadap kebutuhan pengguna. Adaptasi kebutuhan pengguna itu contohnya adalah misalnya kalau dulu kita buka dokumen itu mesti pakai komputer ya, pakai laptop dan sebagainya. Berikutnya buka dokumen itu bisa pakai handphone. Nah, berarti di situ ada adaptasi terhadap kebutuhan pengguna. Software evolusi atau evolusi software ini merupakan respon alami terhadap perubahan, baik itu dalam kebutuhan bisnis dan teknologi. Contoh misalnya adalah perbankan. Perbankan itu dulu fungsinya adalah untuk nabung, itu kebutuhan bisnis ya. Nah, berikutnya yaitu adalah bisa untuk transfer, bisa untuk pembayaran atau payment, bisa digunakan untuk top up atau e-wallet, dan juga mungkin fungsi-fungsi yang lain, misalnya jual merchandise dan sebagainya. Itu kebutuhan bisnis. Teknologinya, kalau yang di perbankan itu misalnya dahulunya adalah teknologinya desktop dan client server. Kemudian berikutnya yaitu ada teknologi web, ada teknologi mobile. Maka kemudian lahirnya namanya mobil aplikasi perbankan. Akibatnya kalau dulu ngambil uang itu mesti pakai ATM atau datang ke kasir, sekarang ambil ATM bisa cukup dengan handphone, dengan generate code tanpa harus memasukkan kartu ATM-nya. Itu adalah contoh teknologi ya. Nah, sehingga seiring waktu itu adalah beberapa evolusi. Nah, evolusi itu nanti fasenya ada change request, permintaan perubahan, kemudian akan ada impact analysis atau analisa akibat kalau itu dipenuhi perubahan itu. Kemudian release planning, berarti adalah membuat perencanaan, ya. Kemudian sistem update, ya, membuat sistem update, ya, istilahnya adalah memperbaharui aplikasi atau sistem. Kemudian setelah testing lolos segala macam baru sistem rilis. Sistem rilis itu biasa disebut dengan versioning, ya. Maka kita kenal namanya katakanlah Windows 31, 95, 98, XP, 2000 dan sebagainya. Sekarang Windows versinya mungkin sudah versi 10. Nah, itu ya. Nah, kemudian perbedaannya dengan software maintenance ya, skopnya kecil. Kalau di software maintenance ini adalah perbaikan bug. Nah, ya, patch itu ya berarti adalah memperbaiki bug atau memperbaiki error. Yang kedua itu adalah peningkatan performa. Nah, jadi kalau maintenance itu istilahnya versinya biasanya tidak berubah ya. Kalau berubah pun paling hanya poin titik yang ketiga, misalnya versi 1.1.2. Nah, titik 2-nya itu yang berubah karena ada maintenance. Kemudian perbaikan keamanan dan perubahan kecil perangkat lunak untuk menjaga kualitas dan kinerja. Gampangannya perbedaan utama kalau di sini ini lebih kepada menyesuaikan dengan kualitas dan kinerja. Kalau yang dievolusi itu adalah adaptasi terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi. Ya. Kemudian fase atau perubahannya kalau maintenance itu ini ya. Jadi ada maintenance kolektif, ya, adaptif, preventif sama perfektif ya. Ini perbedaannya. Jadi software maintenance itu ada yang sifatnya kolektif ya, mengkoreksi. Adaptif jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Preventif mencegah, misalnya
Kalau proses volume data besar error, maka preventifnya mungkin query-nya akan diperbaiki. Perfektif berarti penyempurnaan, ya. Nanti kita bisa bahas. Jadi perbedaan utama dari software evolusi dan software maintenance adalah cakupan atau cakupannya yang evolusi lebih luas, sedangkan yang maintenance cakupan atau skupnya lebih kecil. Yang satu adaptasi terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi, yang maintenance itu adalah perbaikan kualitas ataupun performa. Ya. Oke, kita ambil contoh. Misalnya, ini adalah contohnya kita bahas, yaitu evolusi yang terjadi di sistem operasi Windows. Ya. Sistem operasi Windows itu mulai muncul tahun berapa? Siapa ini? Pierre, Pierre mungkin Pierre sudah baca. Windows tahun berapa, Pierre? Mohon maaf Pak, saya masih baca yang atasnya tadi. Oh, belum membaca. Belum sampai ke bawah. Iya Pak. Oke, baik. Berikutnya siapa ini? Aisyah Nur Halimah. Nah, Windows muncul pertama tahun berapa, Aisyah? Halo, Aisyah. Tahun 95, Pak. Tahun 95. Sudah baca atau belum? 8. Enggak. Kamu Oh, lagi 85. Nah, iya. 95 sama 85 itu beda jauh ya. Saya kuliah itu masuk tahun 93 itu sudah ada Windows ya. Jadi oke, tahun yang betul adalah tahun 1985. Berarti kalau Anda 2002, 2003 kelahirannya, itu lebih dahulu Windows daripada Anda ya. Jadi Windows itu usianya sistem operasi yang tua. Nah, apakah sistem operasi itu senantiasa evolusi? Belum tentu. Ada yang sistem operasi yang mati. Contoh namanya DOS atau Disk Operating System ya. Itu lama-kelamaan kemudian mati nggak terpakai. Terakhir mungkin 622 atau berapa ya. Nanti Anda bisa cari di wiki atau ini. Kemudian kebetulan Windows ini adalah sistem operasi yang bisa mengikuti teknologi dan kebutuhan bisnis sehingga dia bisa mampu berevolusi dan bertahan. Nah, apa saja evolusinya ya? Yang pertama antarmuka pengguna. Jadi Windows mengalami perubahan besar dalam antarmuka pengguna, berarti UI ya. Mulai dari Windows yang 1.0 itu basisnya adalah karakter ya. Ya istilahnya kalau itu apa GUI-nya itu berupa garis kayak game-game yang lama itu ya. Kemudian berikutnya berbasis grafis atau graphical user interface. Perubahannya apa aja? Itu satu ada kinerja dan keamanan. Setiap versi Windows itu adalah mencoba meningkatkan kinerja dan keamanan. Jadi kalau dulunya itu adalah sering kena virus, sering hang dan sebagainya, maka kemudian makin lama ya makin baik, lebih aman, kemudian kecepatan boot juga bagus dan juga ada peningkatan yaitu ada Windows Defender. Kemudian yang berikutnya adalah kompatibilitas aplikasi. Ya, walaupun mengalami evolusi, tapi Windows berusaha untuk mempertahankan kompatibilitas aplikasi. Sehingga beberapa dokumen yang lama yang tetap bisa dibuka atau beberapa aplikasi yang lama bisa berjalan di Windows. Nah, tapi kalau aplikasi lebih baru
dari versi kemudian Windows-nya lama, biasanya tidak disupport atau tidak bisa. Kemudian yang ketiga, evolusi berikutnya adalah integrasi internet. Dahulu untuk katakanlah update, untuk setting, nah itu semua dilakukan dengan storage atau pakai hard disk dan sebagainya. Lama-kelamaan ada plug and play dan Windows semakin terintegrasi dengan internet seiring berjalannya waktu, termasuk pengenalan Internet Explorer sebagai browser. Kemudian berikutnya adalah penambahan fitur. Setiap versi Windows biasanya membawa penambahan fitur baru. Windows 7 itu pakai Aerosnap dan taskbar. Windows 10 itu pakai Cortana dan Virtual Desktop. Nanti bisa dicari atau dicoba ya. Sedangkan Windows 11 itu adalah perubahan besar dalam antarmuka. Ya menunya jadi di tengah dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah evolusi yaitu dukungan perangkat kelas. Windows berusaha untuk mendukung perkembangan perangkat kelas baik itu prosesor, kemudian grafis dan juga memori maupun juga mesin baru. Kalau dulunya Windows hanya jalan di sebuah komputer berbasis Intel, maka dia ada juga sekarang yang Windows Phone dan sebagainya. Dan juga ada Windows Server. Kemudian berikutnya adalah model distribusi. Windows telah mengalami perubahan dalam model distribusinya, yaitu yang semula adalah dalam bentuk paket, kemudian menjadi model Windows as Services. Jadi tidak semuanya dijual satu paket, tapi dalam bentuk services ya. Nah, kemudian kalau kita lihat versi-versinya kita bisa lihat di sini. Jadi evolusi yang terjadi di Windows itu sudah 15 kali. Windows 10, 20, 30 ya. Nah, kalau kita lihat ini umurnya evolusi itu terjadi hampir sekitar 2 tahun, 3 tahun. Ini 85, 87, 87, 90, 90, 92 ya. 98, terus kemudian ME, ada Windows 2000, ada XP, ada Vista, kemudian Windows 11 2021. Mungkin sekarang ada yang update yang versi 2023. Oke, ini deskripsinya, perubahannya apa saja. Ini bisa kita lihat dari gambar ini ya. Nah, nanti kalau kurang jelas ya Anda bisa lihat fotonya. Nah, ini kita bisa lihat bentuk grafisnya ya. Jadi yang 10 itu kayak gini ya. Jadi kayak menu tapi kayak dashboard ya. Nah, berupa dot matrix ya. Ada jam, kemudian ada tombol dan sebagainya. Itu tahun 85. Kemudian ini 20 ya. Berarti ini ada perubahan di warna ya. Itu 87 ya. 30 ini sudah grafis 3031 itu graphical user interface atau mulai dikenal GUI. Itu kalau 3031 itu adalah di tahun 1992. Nah, ya. Kemudian ada juga dikenal Windows NT 31. Nanti Anda bisa lihat ya perubahannya. Oke, kemudian ini catatan-catatan yang lain ya, perubahan setiap waktu. Nah, kemudian infografisnya bisa dilihat di sini. Kalau ini saya besarkan, ya saya gedekan dulu. Biar gede gimana? Invent in new window. Nah, oke. Nah, kelihatan ya mestinya ya. Nah, ini adalah Windows apa istilahnya infografis ya. Evolution of Windows Operating System.
Ini sebagai versi awal ya, sebagai operating system ya. Maka Windows itu adalah merupakan kelanjutan dari operating system MS-DOS. MS-DOS ini adalah Microsoft Disk Operating System ya, yang dibuat tahun 81 ya. Jadi ini adalah cikal bakalnya ya. Kemudian itu dipakai ya, pakai banyak, yaitu pada saat PC atau personal komputer berkembang. Kemudian berikutnya pada November 20, 1985, maka diluncurkan Windows 10. Pada saat itu ya, harganya itu adalah $100. Kalau $100 kalikan 15.000 berarti sekitar 1,5 juta ya. Nah, kemudian fiturnya apa saja? Fiturnya ya, fiturnya ini graphical user interface tapi masih 16 bit. Kemudian simple graphic, kemudian belum bisa multitask. Jadi masih single task, jadi belum bisa multitasking. Kemudian untuk menjalankannya itu adalah untuk menjalankannya kita bisa lihat di sini ya, yaitu butuh 2 disk drive ya. Kemudian butuh 256 kilo ya. Pada saat itu memori itu sangat mahal ya. Memori komputer hanya 1 mega, 2 mega atau 500 kilo, ini butuh 256 kilo. Kemudian butuh graphical adapter card. Kemudian berikutnya tahun 87 Windows 20 ya. Nah, ini harganya masih 100, terjual 1 juta kopi lebih ya. Nah, berarti semakin banyak kalau tadi 500.000. Kemudian ini kelebihan dan kekurangannya. Kemudian sebelum ke versi 3 maka ada perbaikan, yaitu adalah Windows di 211. Nah, ini ada perbaikan. Oke, sampai kemudian nanti bisa dibaca yang didokumentasikan di sini itu adalah sampai berapa ini ya? Windows itu. Ini Windows 11 ya, 2021. Ini kopinya itu adalah 200 terjual 200 kopi ya. 200 juta ya, million ya. Kemudian ini adalah share-nya. Jadi pemakai dunia Windows itu hampir 62%. Berikutnya Android, berikutnya iOS, kemudian OS X, dan sistem operasi yang lain. Kemudian ini pemakaian terbanyak dari versi ya. Nah, ini yang banyak itu salah satunya adalah Win 7. Oke, itu adalah contoh evolusi perangkat lunak dan perbedaan evolusi dengan software maintenance. Oke, baik. Baik, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Kalau tidak, saya sambil cek ya, saya klik ini ya. Kalau yang sudah mengerjakan versi pekerjaannya enggak apa-apa, tapi bagi yang belum, ya buatlah infografis tentang evolusi perangkat lunak. Infografis contohnya tadi ya. Kemudian pilih salah satu software, misalnya Microsoft Office, Linux, Notepad, dan lain-lain. Kemudian buat poster infografisnya. Setelah selesai, dokumentasikan ke blog, kemudian isi form monitoring. Tapi kalau misalnya sudah mengerjakan, ya tinggal diposting di form monitoring. Nah, berikutnya ini saya cek hasil monitoringnya. Ini saya cek
kelas, kemudian evolusi perangkat lunak. Nah, ini yang baru mengerjakan itu ada 11 ya. Ada 11, nanti kita bisa cek. Yang lain mungkin ada kesulitan atau ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk topiknya yang tugas baru ini yang pertemuan 3 ini sesuai dengan yang pertemuan 1 atau buat baru ya Pak ya? Oh, ini apa istilahnya sesuai dengan yang pertemuan 1. Tapi kalau Anda belum mengerjakan kemudian mau mengubah juga boleh. Jadi intinya misalnya gini, kalau kamu misalnya evolusi tapi softwarenya tahun 2020 kan terlalu pendek gitu kan, apa perubahannya. Kemudian, oh kalau gitu saya berubah ambil contoh yang lebih panjang itu boleh. Begini Pak, yang maksudnya tugas baru yang infografis ini untuk softwarenya itu sama dengan yang pertemuan 1 atau beda lagi ya Pak ya? Eh, boleh sama, boleh berbeda. Jadi kalau itu sama, berarti kamu tinggal ubah dalam bentuk poster atau infografis. Kalau itu berbeda, itu berarti kamu membuat dari awal infografisnya, nyari source atau sumber dari awal. Yang penting kan kalau di pertemuan 1 itu kan kita masih bebas, kalau di sini dalam bentuk produk digital namanya infografis. Bisa dipahami? Berarti ini bisa pakai yang lama ya Pak? Lebih pakai yang Bisa, lama ya? iya bisa. Bisa tapi Ya. ubah dalam bentuk poster ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau sampaikan? Lia silahkan. Ini Lia angkat tangan tapi suaranya belum muncul. Baik, ada lagi yang lain? Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ya, itu dicoba dikerjakan, kemudian diisi ke form monitoring. Oh, ini apa ini? Host tidak mengizinkan. Maksudnya apa kok? Host tidak mengizinkan. Saya buka kok di security-nya itu di enable semua. Jadi Anda kalau ada pertanyaan bisa langsung unmute ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang mau disampaikan, Anda bisa mencoba. Ini permisi Pak, tidak bisa on mic. Bisa, kayak tadi itu, dan sebagainya. Ini di security saya unmute kok ya, unmute themselves, jadi berarti bebas. Oke, kalau misalnya mikrofonnya ada gangguan, ya, itu silakan Anda bisa chat ya, kalau misalnya ada ini gangguan. Oke, baik, kalau tidak ada, berarti yang hari ini Anda buat contohnya tadi di Windows tadi ya, yang besar tadi, mulai dari apa perubahannya, mungkin harga, mungkin ada juga yaitu berapa kopi dan market share dan sebagainya. Anda buat analisis kemudian dibuat posternya. Kalau sudah diisi ke form monitoring. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Recording kuliah hari ini saya upload di YouTube, kemudian nanti saya embedded ke materi ini. Jadi bagi yang tidak bisa mengikuti kuliah sinkronus, ya sinkronus maksudnya dalam bentuk saya bicara, Anda mendengarkan, Anda bisa mengikuti kuliah di platform. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Masih, Pak. Ya, Kalau itu Pak. ya sama-sama. Pak. Baik.